Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delaynya lumayan lama ya, ini berarti ya. Kalau pakai Google Meet ya. Saya tadi mau mencoba Google Meet dulu lah ya. Biar kenal. Ini sudah pernah pakai Google Meet yang kelas ini dengan dosen yang lain sebelumnya. Belum, Pak. Oke, rencananya hari ini itu saya mau pertemuan luring ya, tapi tiba-tiba pagi tadi itu perut saya mules-mules gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa berangkat. Dan alhamdulillah agak siangan sudah baikan. Ya, karena saya ingin menyampaikan terkait materi UAS ya di pertemuan terakhir, sekalian memberikan materi terakhir gitu ya yang berhubungan dengan UAS. Nah, kan tetapi situasi berkehendak yang lain. Nah, misalnya biar nggak suaranya berdengung seperti ya ini gini ya, ada beberapa orang yang lain tapi aku suaranya nanti nggak terdengar, tapi nanti akan ada saya coba rekam ya, semoga nanti ada suaranya rekamannya ya. Yang penting ada satu suara yang jelas, karena ini satu ruangan ya. Nah, hanya mungkin saya yang tidak di ruangan itu, yang lainnya mungkin sudah di dalam kelas gitu ya. Jadi setidaknya ada satu anak yang bisa menjelaskan nanti ke temennya yang lain ya terkait apa yang saya sampaikan hari ini gitu ya. Fokusnya ke UAS misalnya. Jadi masih ingat tugas UASnya masih ya? Yang saya sampaikan di kontrak kuliah ya, masih ya? Atau sudah lupa apa tugas UASnya? Nah, jika sudah lupa, nanti bisa dibuka kembali kontrak kuliah di pertemuan pertama. Ya, bisa membuka di e-learning. Jadi semacam itu ya. Nah, jadi saya refresh kembali bahwa UAS yang telah disepakati di kelas ini untuk materi teori sastra adalah membuat dokumentasi cerita rakyat. Ya, cerita rakyat itu definitifnya luas gitu ya. Kenapa di teori sastra penting melakukan dokumentasi cerita rakyat? Ya, sebenarnya yang paling relevan untuk mata kuliah teori sastra itu adalah membuat analisis cerita rakyat. Ya, kan tetapi karena ini mata kuliah sastra yang kali pertama juga di semester pertama, ya, maka tugasnya saya sederhanakan, ya, nggak usah nganalisis, tetapi membuat dokumentasi saja, ya. Ya, karena untuk cerita rakyat sendiri lambat laun itu sudah semakin memudar, sudah semakin hilang, sudah semakin tidak banyak yang memakai, karena dulu ini adalah tradisi, yang namanya tradisi itu hidup di masyarakat kita. Nah, nanti saya kirimi satu buku untuk dibuat bahan bacaan gitu ya terkait ini
Biar nanti ada sedikit wacana ketika longgar bisa dibuka ya untuk materi di cerita rakyatnya ya. Saya kirim terlebih dahulu saja ya sebelum nanti saya buka, saya share screen. Atau nanti sajalah ya di akhir saya share screen aja langsung. Tangkapan layar saya keluar. Sudah muncul buku PDF? Sudah, Pak. Oke. Jadi nanti kalau gambarnya tidak bergerak, saya membuka sampul ini ya. Saya membuka sampul. Ini buku lama, buku tahun terbitan tahun 1992. Nah, ini aslinya buku cetak, tetapi didigitalkan. Ya, transformasi sastra, analisis atas cerita rakyat. Ya. Membaca pengantar buku ini saja kita tahu nanti pengetahuan seberapa rigid perjuangan para sastrawan untuk mencoba mengatasi hilangnya cerita rakyat itu ya. Maaf, Pak. Ya. Nggak terlihat itunya. Gambarnya tidak terlihat. Tidak terapa? Nggak tampak, Pak, di layar. Oh, tidak tampak. Nggak keluar. Oke. Siapa nih? Oke, saya coba lagi ya. Sudah tampak apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini untuk di pengantar saja bagaimana perjuangan cerita Ludung Kasarung ya. Itu diangkat oleh Ajib Rosidi gitu ya. Jadi di era-era itu masih jarang gitu ya orang menulis ya. Tapi para penulis-penulis yang sudah mapan, ya, para sastrawan yang sudah mapan itu ada yang fokusnya mengangkat cerita daerah, yakni Ajib Rosidi. Nah, di dalam pengantarnya saja ini, ya, ini kita bisa mengetahui berapa rigidnya, berapa pentingnya cerita rakyat itu, kalau dari kacamata para sastrawan gitu ya. Kemudian sampai akhirnya ini ada disertasi Kuntoro Wirja Martana ya. Di tahun 1990 itu menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Ya. Yang merupakan gabungan dari filologi dan ilmu sastra karena Kakawin yang namanya Kakawin itu berarti menggunakan Jawa kuno. Nah, ilmu yang mempelajari teks-teks kuno itu adalah ilmu filologi. Sehingga ilmu filologi ini digunakan untuk membaca teksnya. Nah, setelah ditransliterasi gitu ya ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu saat itu, akhirnya bisa diterjemahkan dan dianalisis. Ya.
Di kegiatan-kegiatan itu terbaca transformasinya dari naskah daerah atau naskah lampau itu masuk ke dalam khasanah sastra Indonesia. Nah, hal itu memperkaya ya, khasanah sastra Indonesia. Nah, itu juga disebutkan oleh Theo ini tentang transformasi cerita si Jami dan si Johan. Nah, walaupun itu cerita rakyat awalnya, kemudian sekarang sudah menjadi novel ya, si Jamin dan si Johan. Begitu juga ada Kakawin Gajah Mada ya, yang saat ini kalau yang lebih modern itu ada cerita-cerita tentang sejarah gitu ya, ada orang-orang yang khusus tentang sejarah lah, itu akan memperkaya sastra Indonesia, akan memperkaya khasanah sastra Indonesia ya, karena tidak hanya mengangkat realita kekinian tetapi juga mengangkat realita dari masa lampau ya. Sehingga cerita-cerita atau khasanah masa lampau atau cerita rakyat zaman dulu itu tidak pernah hilang ya. Jadi upaya-upaya itu yang diarahkan oleh para sastrawan sehingga kekayaan literasi Nusantara ya itu tetap bisa terbaca dan bisa terdokumentasi dengan baik hingga suatu ketika yang mungkin sudah tidak memungkinkan gitu ya. Kalau misalnya generasi semakin berubah gitu ya, bahasa-bahasa Jawa kuno itu semakin tidak terdeteksi, semakin tidak terbaca. Ya, kalau teksnya ini pada orang yang tepat, pada lembaga yang tepat, maka bisa terselamatkan. Nah, akan tetapi kalau naskah itu, cerita itu tidak di tangan yang tepat, maka akan hilang di makan zaman. Sehingga cerita-cerita itu terputus dan terhenti. Nah, kalau zaman kecil saya dulu itu banyak sekali orang petan ya. Tahu petan ya? Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Jadi kalau zaman saya kecil dulu itu masih banyak ya orang-orang petan mencari kutu ya. Itu sambil bercerita ya, anaknya mencari kutu di rambut ibunya gitu ya, sambil bercerita. Nah, kalau saat ini kan sudah semakin jarang ya, bahkan mungkin sulit ditemui di keseharian kita. Nah, tragedi-tragedi semacam itu, aktivitas-aktivitas keseharian semacam itu yang digunakan untuk menurunkan cerita-cerita, ya, yang akhirnya karena aktivitasnya itu sudah nggak ada, cerita pun itu sudah tidak turun dan tidak terregulasi dengan baik, ya. Ada yang masuk lagi nih sepertinya. Oke, nah. Hal-hal itulah ya yang mengingatkan saya dulu ketika menyusun materi di kelas teori sastra itu, saya ingat buku ini, bagaimana perjuangan para sastrawan mencoba mengenalkan khasanah tradisi masa lampau ke generasi selanjutnya. Nah, di sini. Nah, akhirnya saya berupaya untuk meneruskan perjuangan-perjuangan itu melalui mata kuliah teori sastra ini ya. Sebenarnya seperti buku ini ya, kalau secara akademis ini menganalisis ya struktur cerita rakyat gitu ya. Kalau ini kan genre dan struktur cerita pantun Lutung Kasarung ya. Cerita yang berbentuk pantun-pantun itu kan puisi lama yang punya sajak AB-AB. Nah,
Kalau struktur cerita pantun ya, kalau di Sunda itu berarti ceritanya menggunakan bahasa bahasa pantun itu ya. Sehingga disebut cerita pantun Lutung Kasarung seperti yang kita tahu yakni Lutung Kasarung gitu ya. Nah, ini ternyata ketika seorang sastrawan yang menelisik ya, ternyata cerita itu bukan cerita rakyat biasa, tetapi dalam bentuk cerita pantun. Jadi bahasa aslinya Lutung Kasarung ya, itu menggunakan bahasa Sunda ya, berbentuk pantun. Nah, di sini saya juga baru tahu ya, kalau dulu-dulu itu ya seperti di buku dongeng-dongeng ya, Lutung Kasarung ya seperti yang tersebar di buku-buku dongeng itu, tapi setelah membaca telaah ini, oh ternyata bahasa aslinya, jadi cerita rakyat Lutung Kasarung itu berbentuk pantun ya, cerita pantun. Nah, di sini akhirnya kan kita bisa tahu asal muasal atau akarnya. Nah, oleh sebab itulah saya berharap nanti ya analisisnya itu menyusul ya, analisisnya menyusul suatu ketika ya, tetapi untuk langkah awalnya jadi membuat dokumentasinya saja gitu ya. Untuk membuat dokumentasi cerita rakyatnya ya. Karena sekarang eranya itu era dulu ya, awal-awal itu saya minta dalam bentuk tulisan kakak tingkatnya ya, tetapi kok semakin lama semakin bentuk tulisan itu semakin nggak diminati ya, dan bentuk video atau bentuk foto itu menjadi pilihan untuk diapresiasi. Nah, maka dari itu akhirnya generasi angkatan ini ya, angkatan 2023 ya, saya meminta nanti bentuk dokumentasinya dalam bentuk video ya. Sehingga nanti bentuk dokumentasi itu bisa masih dinikmati generasi setelahnya, karena sejak saat ini tuh saya melihat bahwa tulisan itu sudah tidak menjadi sesuatu yang banyak perhatian ya. Orang mungkin mencari pengetahuan itu lebih banyak ke YouTube gitu ya. Tulisan-tulisan itu sudah semakin tidak menarik perhatian generasi Z ya. Makanya media sosial yang bentuknya ada videonya ya semakin digemari, semakin diminati gitu ya. Kalau dulu ya di generasi milenial, di generasi saya ya, bentuk media yang ada videonya itu di skip, dihindari, bahkan tidak dibuka. Mengapa? Karena nanti akan memakan kuota yang banyak ya. Dulu itu kuota itu mahal, sehingga dihindari yang namanya bentuk video. Nah, kalau sekarang bentuk video malah dikejar lah, ini karena kuota itu sudah semakin murah ya. Kuota sudah semakin murah, kuota ada yang gratis juga. Ketika kita beli minuman di kedai atau di kafe itu sudah ada free wifi ya. Di kampus, di tempat-tempat fasilitas umum juga memberikan fasilitas free wifi. Nah, maka dari itu sekarang eranya bergeser gitu ya. Nah, cerita pantun itu ya akhirnya dikemas ke dalam bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Sunda lagi gitu ya. Nah, berkat itulah cerita Lutung Kasarung beredar menggunakan bahasa Indonesia dan diadaptasi agar orang lebih mudah memahami lagi menjadi cerita yang beredar di masyarakat, yang kita baca, yang kita tahu saat ini. Ini ya, sudah tidak pakai cerita pantun lagi ya, karena ada proses analisis ini ya.
Kalau seandainya dulu para sastrawan itu tidak mendokumentasi, kemudian tidak menganalisisnya, ya mungkin kita tetap akan kesulitan ketika mengapresiasi cerita Lutung Kasarung, ya karena masih menggunakan bahasa Sunda. Ketika diubah menjadi bahasa Melayu pun itu masih berbentuk pantun, ya bentuk pantun tentunya itu menggunakan kata-kata konotasi. Bentuk-bentuk kata konotasi itu tidak mudah difahami. Orang kan cenderung akan skip ya ketika itu tidak mudah difahami, seperti membaca cerita atau membaca puisi. Ya, kalau membaca cerita cenderung ngalir gitu ya, kita mengikuti uh, alur ceritanya. Beda ketika kita membaca puisi, aduh ini kata-katanya cuma sedikit tapi kok ini maksudnya apa gitu ya. Sulit difahami. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengharapkan nanti ada bentuk dokumentasi yang dilakukan di kelas ini gitu ya. Suara saya masih terdengar dengan baik? Masih, Pak. Oke. Nah, itu terkait pengantarnya, bagaimana pentingnya pantun, ya, cerita rakyat secara umum itu di dalam Khasanah Sastra Indonesia. Nah, nanti akan saya kirimi buku PDF itu untuk dijadikan bacaan ya. Semoga saja bisa meluangkan waktu dan melawan rasa malasnya. Ya, saya tidak segan-segan membagikan cerita yang saya bagaimana berjuang untuk suka membaca gitu ya. Ya, berkali-kali mungkin sampai bosan gitu ya bagaimana saya belajar membaca, belajar juga membaca lah. Saya lemparkan nanti file PDF itu ke perwakilan kelasnya, nanti bisa dibagikan ya. Mungkin kalau bahasa-bahasa lama mungkin bahasanya agak lebih tinggi daripada buku-buku yang ditulis di era-era 10 tahun terakhir ya. Jadi nanti kalau nggak paham ya ditelan saja gitu ya. Setidaknya kalian akan berkenalan ya dengan kata-kata atau dengan diksi baru gitu ya. Jadi kalau memang tidak paham ya dilahap saja ya. Ini maksudnya apa tidak tahu ya. Nah itu berkenalan dengan kosakata kali pertama. Nah, terlepas dari itu, makanya untuk UAS ya ini kan pertemuan yang terakhir, berarti minggu depan atau minggu depannya lagi itu kita melakukan UAS. Jadi nanti kita tinggal menunggu jadwal ujiannya saja ya. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir, ini adalah pertemuan yang ke-14 gitu ya. Jangan lupa ditengok ya, karena sejak pertemuan ke-10 kayaknya saya sudah sulit sekali masuk ke kelas ya. Banyak sekali halang rintangnya, namun niat belajar tidak boleh terputus, sehingga saya siapkan materi-materi di e-learning itu ya. Dibuka e-learningnya ketika saya tidak ada di kelas, berarti cek e-learningnya ya, dibuka e-learningnya. Ketika masuk e-learning, buka materi, di pojok itu ada centang gitu ya. Jangan lupa centang di situ. Nah, itu absensinya ketika belajar di e-learning ya. Karena ini semester 1, saya perlu menyampaikan itu, barangkali belum tahu. Ya, barangkali belum tahu. Ya. Jadi masuk ke e-learning, diikuti materi-materi saya dari awal gitu ya sampai di pertemuan hari ini, karena dari pertemuan pertama khususnya mungkin Putri yang baru masuk gitu ya di kelas ini di pertengahan ya, di UTS ya. Nah itu bisa membuka materi-materi di e-learning itu sejak Putri tertinggal mungkin sebelum UTS.
tidak hanya di mata kuliah saya, tetapi di mata kuliah Bapak Ibu yang lain, sehingga ada pengetahuan yang bisa diserap walaupun terlambat. Ya, jadi semacam itu. Nah, saya tegaskan kembali untuk UASnya nanti dalam bentuk video, ya, diupload di YouTube. Ketika belum punya YouTube atau belum pernah membuat akun YouTube, YouTube-nya itu hanya untuk nonton saja, ya, maka bisa dimulai hari ini akun YouTube-nya itu akan ada isinya tugas-tugas kuliah gitu ya. Seperti itu. Jadi bentuknya kalian bisa membuat macam-macam ragam, yang penting apresiasi cerita rakyat. Ya. Apresiasi cerita rakyat, mau bentuk dongeng, mau bentuk legenda, mau bentuk apapun dan dikemas dalam bentuk apapun itu diperbolehkan. Ya. Atau ada juga yang metode wawancara dulu kakak tingkatnya, jadi bertanya tentang cerita rakyat asal usul desanya, jadi bertanya wawancara tentang cerita-cerita gitu ya. Nah, itu juga boleh ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan bentuk apresiasi yang bermacam-macam, yang intinya silakan membuat bentuk dokumentasi cerita rakyat. Ya. Terkait itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Bisa ditangkap dengan jelas maksud saya? Pak, mohon diperjelas lagi soal UASnya. Jadi UASnya itu membuat dokumentasi cerita rakyat. Ya. Kalian boleh dalam bentuk apapun, ya. Karena nanti bisa mencari referensi, ya. Cerita rakyat itu seperti apa, diapresiasi dalam bentuk seperti apa, itu terserah, bebas, ya. Jadi nanti tugasnya itu membuat dokumentasi cerita rakyat. Jadi didaur ulang, ya. Didaur ulang tapi bentuknya dalam bentuk video. Nah, kalau dulu itu dalam bentuk tulisan, ya, menuliskan kembali cerita rakyat di sekitaran, ya, bisa legenda tempat, asal usul tempat, ya. Kemudian ada cerita-cerita yang ada di sekitaran itu ya, itu dituliskan kalau sekarang di dalam bentuk video. Nah, videonya dalam format animasi, videonya dalam format wawancara, dalam format apapun ya, itu saya beri kebebasan, ya. Yang penting dalam bentuk video. Seperti itu, bisa difahami, Nixi? Itu Pak, untuk dokumentasinya itu kelompok atau individu? Individu. Ya. Jadi dalam bentuk individu. Nah, nanti kalian ya bisa browsing-browsing di YouTube, ya. Bentuk-bentuk cerita rakyat gitu ya. Atau kalau kalian mencari bentuk cerita rakyat, keluarnya animasi-animasi ya. Nah, itu satu bentuk. Kemudian kalau kalian memasukkan kata kunci yang lain, mungkin akan ketemu dengan wawancara tentang asal-usul nama desa. Ya. Jadi bentuknya beragam ya. Nanti bentuk-bentuk itu bisa kalian sesuaikan sendiri, gitu, mana yang lebih mudah untuk kalian jangkau. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah bisa ditangkap maksudnya, bisa difahami, atau masih bingung? Gambarannya ini, tugasnya ini seperti apa?
Sudah ditangkap satu orang saja ya. Bagaimana yang lain? Yang penting satu orang mudeng dulu dengan tugasnya. Nanti bisa menjelaskan ke yang lain. Atau bisa bertanya ke kakak tingkatnya. Bagaimana tugas dokumentasi sastra lisan ya. Jadi sastra lisan ya. Kalau mau ke cerita rakyat juga boleh. Kalau mau ke sastra lisan itu adalah payung yang lebih luas ya, lebih besar. Jadi kalau sastra lisan itu ya sastra yang dilisankan ya. Bisa bentuknya itu mantra, jadi bisa dalam bentuk puisi ya, mantra ini kan kategori puisi. Ada dalam bentuk cerita, kemudian dalam bentuk drama gitu ya. Ini tradisi sastra lisan ya. Yang berupaya untuk didokumentasi ini adalah tradisi sastra lisan yang sudah mulai hilang ini. Ya. Itu yang saya harapkan, saya tugaskan ke kelas ini untuk didokumentasi dalam bentuk video ya. Tradisi sastra lisan ya, kata kuncinya tradisi sastra lisan atau sastra lisan. Jadi apa saja yang bisa kalian lakukan untuk melakukan dokumentasi sastra lisan? Kalian bisa mendokumentasi mantra-mantra, kalian bisa mendokumentasi bentuk kidung-kidung ya, kalian bisa mendokumentasikan bentuk-bentuk kakawin ya, naskah-naskah kuno kalian bacakan gitu ya. Ini didokumentasi, yang penting masuk dalam bentuk digital ya. Ya, kalau sudah masuk di dalam bentuk digital, diunggah di YouTube ya, itu nanti kan sudah terdokumentasi. Kalau sudah ada di YouTube itu berarti sudah bisa diakses oleh orang seluruh dunia ya. Karena misalnya kita berbahasa Indonesia mendokumentasikan itu dalam bahasa Indonesia, ketika dibuka orang Swedia, YouTube-nya orang Swedia di sana, nanti lambat laun kalau videonya itu akhirnya muncul subtitle gitu ya, bisa muncul di bahasa Swedia. Tapi tentunya bahasanya berantakan karena diterjemahkan dalam bentuk mesin ya. Ini namanya bentuk dokumentasi digital, seperti buku yang saya share screen tadi tahun 92 gitu ya. Di era digital akhirnya di-scan ya, kemudian diunggah di digital, di internet. Nah, sehingga orang lain bisa mengakses ya, karena buku itu sudah nggak dicetak lagi. Nah, orang masih bisa membaca, orang masih bisa mengutip, orang masih bisa mempelajari. Nah, begitu juga terkait sastra lisan yang sudah mulai hilang dari peradaban ya, karena tradisi lisan kita saat ini tidak sebatas hanya humming, hanya rasan-rasan ya. Tidak seperti tradisi lisan zaman dulu ya. Nah, sekarang lebih banyak menggosip begitu ya, rasan-rasan ya. Jadi hal-hal yang positif-positif itu semakin terskip dan semakin hilang. Nah, maka kelas ini berupaya untuk melawan gosip-gosipan itu, setidaknya dengan bentuk dokumentasi tradisi sastra lisan. Ya, jadi kalian bisa melakukan apapun bentuk dokumentasinya. Ya, jadi kalau Lisa ya bisa mendokumentasikan sastra lisan di daerahnya. Ya, Lisa, bisa didengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oke, jadi Lisa, karena kamu yang beda gitu ya, bukan dari Jawa gitu ya, kamu bisa mengangkat tradisi lisan di daerahmu gitu ya. Kamu bisa mengangkat atau mendokumentasikan itu ya, sehingga nanti kalau kamu mau mendokumentasikan tradisi di sekitar, karena kamu sekarang tinggal di Mojokerto ya, mungkin kamu agak bingung apa yang mau saya dokumentasikan gitu ya.
Oh, saya mau mendokumentasikan tradisi saya di rumah saya saja ya. Ya, karena kamu pernah mendengarkan cerita dari nenekmu misalnya atau dari kakekmu lah itu kamu lisankan, kamu ceritakan ke dalam bentuk dokumentasi video menggunakan bahasa Indonesia. Ya, misalnya ada puisi daerah sana gitu ya atau apa gitu ya. Jadi sastra lisan itu didokumentasikan. Ya, jadi semacam itu. Perwakilan siapa ini yang bisa saya tanya ya, perwakilan Aini. Aini Iya, Pak. sudah bisa menangkap maksudnya? Sudah agak paham, Pak. Sudah agak paham ya. Jadi bentuknya saya persilahkan kalian memilih bentuk sendiri ya. Jadi kalau dulu itu saya tentukan ya asal usul nama desa, desa tempat tinggal kalian itu saya minta wawancara ya bentuk begitulah. Semakin sekarang ya saya harus memahami perubahan-perubahan itu ya maka saya bebaskan kalian boleh memilih tradisi lisan apapun, puisi boleh ya, mantra boleh ya, kidungan boleh ya. Jadi sastra-sastra lisan itu kalian adaptasi ya, kalian dokumentasi. Jadi semakin luas, semakin gampang, semakin mudah. Ya, kalau dulu itu saya tentukan asal usul nama desa ya. Jadi mencari narasumbernya itu nggak ketemu-ketemu. Siapa ya yang tahu cerita desa saya ini awalnya dari mana, dari cerita apa gitu ya. Itu mencari orang tua-tua itu nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kemudian ketemu itu orangnya hanya bisa bahasa Jawa ya, kalian mentranslate lagi ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya ketemu orang-orang kantor desa ya, perjuangannya dulu sangat rigid ya, kakak tingkatnya, karena saya pilih spesifikasi ini, kalian harus mengejar ini, cari narasumber ini, cari waktu, dokumentasi. Nah sekarang kalian bisa mengerjakan di mana saja. Yang suka petualangan maka bisa mencari narasumber dan jalan-jalan. Ya, yang suka digital, mengolah digital, kalian hanya bermain HP, kemudian membuat dokumentasi itu, cari inspirasinya juga di handphone, kemudian buat dokumentasinya. Nah, itu juga bisa untuk tugas saya yang saat ini. Jadi, kalian bebas ya memilih bentuk-bentuk apa yang mau kalian pilih. Ya. Oke, saya coba tanya satu lagi. Putri, Putri, Putri Iya, Pak. Aisyah. Halo? Halo. Iya, Iya. Pak. Bisa menerima instruksi dari saya tentang tugas UASnya? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Putri? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Jika tidak, karena tadi ada yang mengangkat tangan, silakan Afif. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Afif tadi angkat tangan. Afif, jadi bertanya atau tidak? Atau yang lain yang mau bertanya terkait tugas UAS yang bisa dicicil mulai hari ini, ya, yang bisa dicicil mulai hari ini karena minggu depan mungkin masih minggu tenang, gitu ya. Bagi yang perkuliahannya sudah 14 itu berarti nanti akan ada minggu tenang minggu depan. Ya kalau saya berarti minggu depan kan sudah nggak ada perkuliahan, itu namanya minggu tenang. Tapi kalau ada
mata kuliah yang belum tuntas, belum 14 kali pertemuan, berarti minggu depan masih kuliah. Ya, gitu ya. Pak izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang wawancara itu ada cukup kita mendokumentasikan kita wawancara atau kita ceritakan lagi, Pak? Kalau yang wawancara cukup wawancara itu saja. Ya. Cukup itu ya. Karena wawancara itu kan butuh energi yang besar ya. Cukup itu Cara aja. apa tuh? Gimana, Pak? Boleh. Kenapa? Apa? Untuk yang di apa? Dokumentasikan. Iya, apa itu? Yang didokumentasikan apa? Suaranya putus-putus, Viv. Apa, Viv? Suaranya putus-putus tadi. Nggak jadi bertanya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, ya, berarti bisa diakhiri untuk pertemuannya hari ini. Ada yang mau disampaikan nggak? Saya tunggu beberapa detik. Silakan. Ada? Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Jika memang cukup, ya barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, mau WA silakan. Saya bisa dikontak gitu ya. Untuk memperjelas apakah bisa pakai dokumentasi bentuk ini. Saya mendokumentasi ini apakah bisa nanti kalau hari ini masih belum ada pemikiran, hari ini masih bingung, hari ini masih belum ketemu. Nah, nanti setelah mata kuliah ini kalian bisa browsing jenis-jenis tradisi sastra lisan itu apa saja yang kira-kira paling mudah dan kalian bisa mengaksesnya dengan cepat. Ya, kalian bisa memilih kemudian bisa menanyakan apakah menggunakan ini bisa. Ya, jadi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa subscribe.